Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Julhawati Asmani dari jurusan Pendidikan Khusus kelas A, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Adapun tujuan dari video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah anak berkesulitan belajar yang akan saya bahas melalui poin berikut. Siapakah anak berkesulitan belajar itu? Anak berkesulitan belajar adalah anak yang mengalami kesulitan dalam memproses atau menyimpan informasi. Kesulitan ini membuat mereka melihat sesuatu secara berbeda dan kadang-kadang mengaburkan kecerdasan mereka. Tapi bukan berarti mereka kurang cerdas, justru orang yang memiliki kesulitan belajar sering sangat cerdas. Secara fisik, tidak tampak perbedaan bahwa seseorang mengalami kesulitan belajar. Bahkan, kadang-kadang kesulitan belajar tidak terdeteksi sepanjang hidupnya. Anak yang berkesulitan belajar mengalami hambatan pada prestasi dan kemajuan akademik. Ada perbedaan antara potensi yang dimilikinya untuk belajar dan apa yang sebenarnya dia pelajari. Mereka mempunyai potensi untuk belajar tetapi menunjukkan hasil belajar yang rendah. Secara garis besar, sejarah berkesulitan belajar spesifik dibagi menjadi 4 fase. Pertama, fase dasar pada tahun 1800 sampai 1930. Fase dasar merupakan periode di mana penelitian ilmiah dasar mengenai fungsi-fungsi dan kelainan-kelainan otak dimulai. Kedua, fase transisi pada tahun 1930 sampai 1960. Fase transisi, periode di mana bermunculan studi-studi klinis tentang masalah-masalah belajar pada anak-anak, tetapi penelitian tentang otak tidaklah berakhir. Pada fase ini, beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang dihadapi anak-anak, seperti anak dengan cedera otak, sindrom Strauss, disfungsi minor otak, kesulitan belajar spesifik. Ketiga, fase integrasi pada tahun 1960 sampai 1980. Fase integrasi, pengembangan konsep, layanan, dan penanganan berkesulitan belajar tumbuh besar disertai dengan pelatihan bagi guru-guru. Keempat, fase kontemporer pada tahun 1980 sampai sekarang. Fase kontemporer, pada fase ini banyak sekali muncul perubahan arah dan perkembangan konsep serta ide-ide baru dalam layanan dan penanganan berkesulitan belajar. Landasan pendidikan anak berkesulitan belajar. Landasan pendidikan adalah dasar atau fondasi yang menjadi acuan dalam merancang dan melaksanakan proses pendidikan. Ada 5 landasan pendidikan anak berkesulitan belajar, yaitu: pertama, landasan filosofis. Landasan ini berfokus pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari pendidikan, seperti pengakuan terhadap hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kedua, landasan hukum. Landasan hukum mencakup peraturan dan undang-undang yang melindungi hak-hak anak, termasuk anak berkesulitan belajar. Di banyak negara, terdapat undang-undang yang menjamin akses pendidikan tanpa diskriminasi, serta memberikan dukungan yang diperlukan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Hal ini memastikan bahwa mereka mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dan adil. Ketiga, landasan pedagogis. Landasan ini berfokus pada metode dan strategi pengajaran yang efektif untuk anak berkesulitan belajar. Ini mencakup penggunaan pendekatan yang berbeda, seperti pembelajaran berbasis pengalaman, diferensiasi instruksi, dan teknologi pendidikan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang adaptif, di mana setiap anak dapat belajar dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Keempat, landasan sosiologis. Landasan sosiologis menganalisis bagaimana faktor sosial dan budaya mempengaruhi pendidikan anak. Ini mencakup peran keluarga, komunitas, dan lingkungan sosial dalam mendukung atau menghambat proses belajar. Kelima, landasan empiris. Landasan empiris didasarkan pada penelitian dan data yang menunjukkan praktik terbaik dalam pendidikan anak berkesulitan belajar.
Ini mencakup studi kasus dan evaluasi program yang memberikan bukti nyata tentang efektivitas metode pengajaran. Faktor-faktor penyebab anak berkesulitan belajar. Pertama, faktor genetik. Faktor genetik ini berarti bahwa kesulitan belajar bisa diwariskan dari orang tua kepada anak. Jika ada anggota keluarga yang memiliki masalah belajar, anak juga mungkin beresiko mengalami hal yang sama. Gen yang diturunkan dapat mempengaruhi cara otak anak berkembang dan berfungsi. 2. Faktor disfungsi minimal otak (DMO). Disfungsi minimal otak (DMO) adalah istilah untuk melukiskan adanya gangguan atau disfungsi minimal otak ringan. Istilah ringan menggambarkan bahwa ditinjau dan dibentuk otak secara garis besar tidak ditemukan kelainan, tetapi jika dilihat secara rinci, baru nampak adanya perbedaan. Gangguan pada DMO umumnya berupa kesulitan belajar spesifik dan gangguan pada perilaku anak. Ketiga, faktor biokimia. Pengaruh penggunaan obat atau bahan kimia terhadap kesulitan belajar spesifik masih menjadi kontroversi. Penemuan oleh Van Gogh bahwa alergi perasa dan pewarna buatan yang dimakan oleh anak dapat menyebabkan kesulitan belajar spesifik. Ia lalu merekomendasikan untuk diet salisilat dan bahan makanan buatan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik. Pada sebagian anak, diet ini berhasil, namun ada juga yang tidak berhasil. Disleksia. Disleksia adalah sebuah bentuk kesulitan belajar spesifik yang dialami seseorang dalam melakukan kegiatan membaca. Secara individu, tingkat kefasihan mereka dalam membaca lebih rendah dari yang diharapkan. Namun, intelijensi mereka normal bahkan di atas rata-rata. Jenis-jenis disleksia. Pertama, disleksia dan gangguan visual. Disleksia jenis ini disebut disleksia dyseidetis. Gangguan fungsi otak bagian belakang dapat menimbulkan gangguan dalam persepsi visual. Pengenalan visual tidak optimal, membuat kesalahan dalam membaca dan mengejar visual, dan defisit dalam memori visual. Adanya perputaran dalam bentuk huruf-huruf atau angka yang hampir mirip bentuknya, seperti bayangan cermin, PD, PQ, 52, 3E, atau huruf dan angka terbalik inversion, seperti M, W, N, 69. Kedua, disleksia dan gangguan bahasa. Disleksia ini berhubungan dengan gangguan linguistik, mempunyai nama lain yaitu disleksia verbal atau linguistik. Gejala dari jenis ini berupa kesulitan dalam diskriminasi atau disleksia disfonemis seperti P, T, B, G, T, D, T, C. Kesulitan mengeja, kesulitan menyebut atau menemukan kata atau kalimat dan urutan kata yang kacau seperti sekolah menjadi sekolah. Ketiga, diskoneksi visual auditoris. Disleksia ini disebut sebagai disleksia auditoris. Ada gangguan dalam koneksi visual auditoris, grafem, fenom. Anak membaca lambat. Dalam hal ini bahasa verbal dan visualnya baik. Kesalahan membaca. Ada 3 kesalahan membaca. Pertama, kesalahan membaca permulaan, seperti penghilangan kata atau huruf, penyelipan kata, penggantian kata, pengucapan kata salah dan makna berbeda, pengucapan kata salah tetapi makna sama, pengucapan kata salah dan tidak bermakna, dan lain-lain. Kedua, kesalahan membaca lisan, seperti menunjuk tiap kata yang sedang dibaca, menelusuri tiap baris bacaan yang sedang dibaca dari kiri ke kanan dengan jari, menelusuri tiap baris bacaan ke bawah dengan jari, menggerakkan kepala, bukan matanya yang bergerak, menempatkan buku dengan cara yang aneh. Ketiga, kesalahan membaca pemahaman, seperti menunjuk tiap kata yang dibaca dengan jari, menelusuri baris yang sedang dibaca dari kiri ke kanan dengan jari, menelusuri baris-baris yang sedang dibaca dari atas ke bawah, membaca dengan berbisik, mengucapkan kata dengan keras, dan lain-lain. Disgrafia. Disgrafia adalah anak-anak yang mengalami kesulitan dalam hal menulis. Ini disebabkan adanya kelainan neurologis yang menghambat kemampuan menulis secara fisik.
seperti tidak bisa memegang pensil dan memproduksi tulisan tangan dengan baik. Jenis-jenis disgrafia. Kendall dan Stefanishin 2012 membedakan jenis-jenis disgrafia menjadi 5, yaitu: pertama, disleksia disgrafia adalah bentuk disgrafia yang ditandai dengan tulisan tangan anak tak terbaca, huruf dan tanda baca yang dibuat anak salah. Kedua, motor disgrafia karena kekurangan keterampilan motorik halus, tidak tangkas, otot kaku sehingga gerakan tangannya tampak kikuk. Jika diminta untuk menulis memerlukan tenaga ekstra. Bentuk tulisan sering miring karena memegang objek penulisan salah, tetapi pemahamannya tentang ejaan tidak terganggu. 3. Disgrafia spasial. Anak mengalami gangguan dalam pemahaman ruang tulisan anak terbaca. Anak bisa menyalin pemahaman ejaan normal, tetapi tulisannya sering berada di atas garis atau di bawah garis. Jarak antar kata juga tidak konsisten. Keempat, fonologi disgrafia. Anak mengalami gangguan fonologi. Jenis ini umumnya diderita pada anak yang berbahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa barat lainnya, yang di dalamnya terdapat perbedaan antara ejaan dan bunyi. Kelima, leksikal disgrafia. Sama dengan disgrafia fonologi, tetapi lebih terjadi pada kata-kata yang tidak sama antara ejaan dan lafalnya, seperti pada bahasa Inggris dan Prancis. Ciri-ciri anak dengan disgrafia. Pertama, sering terlambat selesai saat menulis tulisan. Kedua, sering salah menulis huruf B dengan P, P dengan I, V dengan U, 2 dengan 5, 6 dengan 9, dan sebagainya. Ketiga, hasil tulisannya jelek dan tidak terbaca. Keempat, tulisannya banyak salah atau terbalik atau huruf hilang. Kelima, sulit menulis dengan lurus pada kertas tidak bergaris. Diskalkulia, suatu kondisi yang membuat sulit untuk belajar matematika dan tugas-tugas yang melibatkan matematika. Menurut Mulyono, diskalkulia adalah gangguan belajar yang berpengaruh terhadap kemampuan matematika. Jenis diskalkulia. Jenis diskalkulia ada 6. Pertama, diskalkulia prognostik. Anak dengan gangguan ini mengalami kesulitan menerapkan prinsip matematika sederhana, seperti membandingkan kuantitas atau ukuran dua benda. Kedua, diskalkulia verbal. Diskalkulia verbal mengacu pada kesulitan dalam memahami bahasa lisan. Ini termasuk ketidakmampuan anak untuk menulis angka atau persamaan yang diucapkan kepadanya. Anak juga cenderung memiliki masalah penamaan simbol operasional. Ketiga, diskalkulia leksikal. Ini adalah kebalikan dari diskalkulia verbal. Anak dengan gangguan ini mengalami kesulitan membaca simbol matematika seperti tambah dan kurang. Ia juga tak dapat membaca operasi matematika ketika ditampilkan dalam bentuk visual. Keempat, diskalkulia grafis. Tak seperti diskalkulia leksikal, gangguan ini menyebabkan kesulitan dalam menulis operasi numerik dalam matematika. Dalam hal ini, seseorang anak tidak dapat menemukan konsep matematika jika dalam bentuk tertulis. Kelima, diskalkulia operasional. Bentuk diskalkulia ini menyebabkan anak kesulitan dalam menafsirkan simbol operasional dan artinya. Keenam, diskalkulia diagnostik. Diskalkulia diagnostik berkaitan dengan ketidakmampuan anak dalam mengingat konsep aritmatika. Ciri anak diskalkulia. Pertama, sulit membedakan tanda-tanda seperti plus, x, kurang dari, sama dengan. Kedua, sulit mengoperasikan hitungan atau bilangan. Ketiga, sering salah membilang dengan huruf. Ciri anak diskalkulia. Pertama, sulit membedakan tanda-tanda seperti plus, x, kurang dari, sama dengan. Kedua, sulit mengoperasikan hitungan atau bilangan. Ketiga, sering salah membilang dengan huruf. Keempat, sering salah membedakan angka 9 dengan 6, 17 dengan 71, 2 dengan 5, 3 dengan 8, dan sebagainya. Kelima,
membedakan bangun-bangun geometri.